Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li awliyatis ahti wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu wa ila khususan ila ruhi musannif muallif kitab Matnul Ghayah wa Takrib Al-Imam Al-Qadhi Abu Suja Ahmad Al-Isfahani As-Syafi'i Al-Ash'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyatihim wal akhidina minhum, thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah, wa bi barakah majlis ilmi mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Matnul Ghayah wa Takrib atau kitab Takrib, khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online.
mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wassalamah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo tiniyati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala lan tiniyati ngenteni salat isya berjamaah lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan bab sebelumnya tentang mengubur mayat. Mungkin tema ini bisa berkali-kali sebab kula badhe menjelaskan minimal tentang proses keseluruhan sampai orang meninggalkan tempat kuburan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudfanu lan mendem lan ngubur mayit fil lahdin ing dalem liang lahat mustaqbilal kiblati madhab kiblat. Wa yusallu lan mudukna apa mayit mingki bali roksihi saking arah ndase mayit, arah sirai mayit, birifkin kelawan alon-alon, kelawan alus. Wa yaqulul ladzina yalhadahu lan dungakno wong sing diliang lahat bismillahi wa ala millati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ingkang minulya, namung tianggali wong 2000 ndak apa-apa, sing penting istiqomah. Niki termasuk cara yang keempat bagian dari mengubur mayat. Jadi kita bagaimana untuk wayudfanu fil lahdin mustaqbilal kiblati, bagaimana mengubur mayat dalam liang lahat kemudian menghadap kiblat, dan bagaimana wayusallu min qabli rasihi, dan bagaimana ketika menurunkan jenazah ke liang lahat itu dari arah kepalanya. Kemudian bagaimana misalnya sebelum memasukkan ke liang lahat niku jenazah atau pendosa ditaruh sebelah mana. Niku semua sudah ada keterangan para ulama, terutama ulama mazhab Syafi'i. Para hadirin ingkang minulya, dalam proses pemakaman wonten persiapan pemberangkatan, persiapan pemakaman, persiapan pemberangkatan. Di dalam kitab Busrul Karim fi Masail Ta'lim atau kitab Syarah Muqaddim Al-Hadramiyah karangannya Syekh Sa'id bin Ba'asin Ad-Du'ani As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1853 Masih di Yaman, niku sudah diberikan rambu-rambu tahapan-tahapan untuk mempersiapkan pemakaman jenazah. Beliau mengatakan pertama yang dilakukan adalah menyiapkan penggali kubur. Jadi onok mayit innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka menurut Syekh Sa'id bin Ba'asin yaitu mencari penggali kubur. Sebab kenapa terus guru kula yang paling suwe proses adalah menggali kubur niki. Nah ini perlu diperhatikan sebab orang-orang penggali kubur niki jarang sing gelem. Masalah tergantung ketatakan tatak nih. Apa mana lek nggali kubur bengi, Pak. Masya Allah, niku kedah wong sing tatak, wong sing ngerti carane nggali kuburan, ngerti ilmune, ngerti jarak apa ukuran dari liang kubur. Ya, niki perlu juga memahami ya apa model yang lahat, ya apa model yang syak. Ada dua model di dalam lubang kubur. Yang kedua yang disiapkan apa? Peralatan penggalian kubur. Ya kalau misalnya penggali kuburnya ini sudah punya peralatan, alhamdulillah. Niki jadi perlu menyiapkan penggali kubur dan juga peralatan dari penggalian kubur. Kemudian menurut Syekh Sa'id bin Ba'asin yang ketiga
menyiapkan pendosa. Ya, pendosa napa? Keranda jenazah dan juga lain-lain terkait dari keranda. Jadi termasuk penutupnya, termasuk nopo yang terkait dengan keranda. Kemudian juga menyiapkan nisan nggih, napa? Maesan nggih. Maesan itu dari kayu, lebih baik dari kayu untuk pertama kali menguburkan jenazah. Kemudian menyiapkan papan-papan atau benda apa saja untuk menutup mayit di dalam liang lahat. Papan nggih niku disiapkan ya, entah dari papan, entah dari pring, entah dari apa saja, yang penting disiapkan untuk penutup nggih, untuk penutup jenazah agar tidak keruntuhan tanah. Lah tergantung, kalau saya pernah dulu di Menganti, Pak, niku mboten papan, pring kados niku apa? Sing wis bambu niku lho, dinding napa? Napa? Ah, niku langsung plek ngoten. Plek nggih. Sing lho, Pak. Teko pring sing iki lho. Gecek sesek niku diplek ngoten. Itu tergantung tradisi mawon nggih. Kalau di sini kan papan nggih, saking kayu. Ya terserah. Yang penting untuk menutup nggih jenazah di liang lahatnya ditutup miring niku kangge agar mayit tidak keruntuhan tanah. Nggih. Kemudian para hadirin rahimakumullah, yang sering kita lupakan adalah membuat bantalan bunder-bunder dia. Apakah harus bunder? Tidak. Sebab nanti saya ceritakan, Kanjeng Nabi nggih sami ketika wafat nggih diganjel nanah, cuma mboten tanah, batu bata. Nggih niku riwayat dari ulama tabi'in. Para hadirin rahimakumullah, berapa ukuran liang kubur? Nggih. Berapa ukurannya? Para ulama beda pendapat ukurannya. Cuma ada dua prinsip yang menjadi tujuan ketika membuat lubang kubur. Diterangkan para ulama Syafi'i, termasuk dalam kitab Syarah Al-Mahalli Al-Minhaj karangannya Imam Jaluddin Al-Mahalli Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1459 Masehi di Mesir. Niku gurune Imam Suyuti rahimahullah. Yang keduanya itu mengarang kitab Tafsir Jalalain. Nggih, Imam Jaluddin Al-Mahalli membuat tafsir kitab, kemudian enggak tuntas, Pak. Kemudian muridnya Imam Jaluddin As-Suyuti merampungkan karangan kitab gurunya. Jadi karena sama-sama berpangkat Jalaluddin, maka gampang ngapik jeneng Tafsir Jalalain. Dikarang oleh dua ulama Jalaluddin, Jalalain. Bukan jalan lain, bukan Jalalain. Lah beliau mengatakan sing paling sekedik, paling sedikitnya ukuran itu aqallul qabri, setidak-tidaknya minimal apa? Hufratun tamna'ur raihah, yaitu lubang itu mengantisipasi dari bau jenazah, bau mayat, wassabu'ah, dan juga dari binatang buas. Niku ukuran dari minimal. Makanya dari situ para ulama beda pendapat. Bahkan di perda-perda kota kabupaten niku beda, Pak. Contoh perda di Jakarta niku berapa ukurannya, jarak makamnya berapa, kedalaman berapa, tinggi berapa. Niku benten kali perda di Bogor, perda di Surabaya, perda di mana, tergantung dari kebijakan pemerintah. Atau tergantung dari kebiasaan di masyarakat. Tetapi sing penting apa? Mengukur panjang tubuh jenazah. Ojo dipadakno, ono gak diukur jenazah Pak dawae, dipadakno sadurunge kesek mlebu. Keculian apa liang lahat. Akhirnya gali malih, ndawakno malih. Ya ngenteni bareng klop kompak sak jenazah sak sing ngubur ngenteni bareng. Enggak mlebu, Pak. Mosok sikile nekuk. Ngoten. Jadi
kalau gak diukur ya kira-kira oh iku wong dukur, wong ndek ngono nggih, diukur nggih. Niku kedah Pak, kuwatir kados ngoten padha-padha. Nah, kemudian wa akmal dan lebih sempurnanya tadi akalu nggih paling segede sing penting mayit iku dipendem siji ngindari ambune jenazah, yang kedua menghindari binatang buas. Niku setitik-titiknya. Nah, para ulama sebagian mengatakan wa akmalu dan yang sempurna adalah panjang kali lebar kali tinggi. Lah ukuran panjangnya tergantung tubuh mayat. Nggih, tubuh mayat ditambah 2 jengkal. Paham nggih? Niku sing jarang di ngerti. Jadi panjangnya tubuh mayat ditambah 2 jengkal, sisi sirah, sisi sikil, 2 kilan. Niki dalam kitab Al-Mahalli ngoten, nggih. Kemudian lebarnya kurang lebih wong mudun apa jenenge ngusung jenazah ke bawah kubur iso leluasa itu bisa 90 cm, bisa 100 cm, bisa 1,20 cm, tergantung. Lek wonge jenazah lawemu ya rada ombo titik ngoten nggih. Kemudian dalamnya itu para ulama di sebagian kitab itu kurang lebih 4,5 dhira'. Kurang lebih antara 1,8 sampai 200 cm atau 2 meter. Itu standar ukuran, tapi semua tergantung kebiasaan masyarakat. Yang kedua tergantung panjang tubuh dari jenazah. Jadi panjangnya tubuh mayit dalam kitab Syarah Al-Mahalli ulama sing wafat abad 14 Masehi itu ditambah 2 jengkal arah kepala, 2 jengkal arah kaki, 2 jengkal. Paham nggih? Niku perlu diukur, Pak. Nggih. Soalnya nate ketika memasukkan mayat niku sangat mepet sekali antara kepala dengan kaki. Kesulitan, Pak, ketika kita menghadapkan mayat ke arah barat. Jangan sampai ketika kita ngubur mayat jenazah bagian tubuhnya ada yang menekuk, kasihan. Ya, kasihan. Harus sembujung semua, nggih. Lah, para hadirin rahimakumullah. Nah, model liang lahat umumnya, model liang kubur nggih, galian kubur umumnya kan pakai lahat nggih. Jadi digali kemudian dilobangi sebelah baratnya untuk bisa menghadap ke arah kiblat. Ini ku liang lahat, Pak. Liang lahat. Sedangkan model kedua liang asyaku, liang syak atau cara Jawane liang cempuri. Basa ndiku liang cempuri niku liang lahat tetep sami, liang kubur tetep sami, cuma tengah dari lubang kubur dibolongi malih tengah itu, Pak. Lek lahat kan sebelah barat dibolongi, ya. Kalau syak itu liang kubur tengahnya dibolongi sesuai dengan tubuh dari jenazah. Itu nama liang cempuri atau liang apa? Syak. Liang lahat lek cara Jawane ana sing ngarani liang landak. Nah, nggih. Liang landak. Niki galian, Pak. Kubur ada 2 model. Liang lahat atau orang mengatakan liang landak. Yang kedua liang asyak atau syakun atau liang cempuri. Niki tergantung. Sekarang ngeten nggih. Lebih afdal mana memakai model liang lahat atau liang syak? Niki pun dijelaskan para ulama termasuk Imam Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi. Dalam kitab Rawdatut Thalibin wa Umdatul Muftin beliau mengatakan itu hanya urusan furu'. Ya, urusan furu'. Yazuzud dafnu fi syakki wal lahdi. Boleh memilih model liang lahat atau model liang syak. Boleh. Ya, yazuzu boleh. Tetapi kalau bicara afdal, Pak,
niki wonten nggih, wonten keterangan saking hadis Kanjeng Nabi riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an sing wafat tahun 687 Masehi di Taif. Niki riwayat masyhur dari Imam Abu Dawud rahimahullah, dari Imam Tirmidzi rahimahullah, dari Imam Nasa'i rahimahullah, juga dari Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Sunanul Kubra. Napa? Ketika orang menggali liang kubur, nggih, niku kedah diperpanjang, kedah diperdalam, nggih, tiba-tiba dibaguskan, niku sunnah Kanjeng Nabi. Kemudian lebih baik mana antara model lahad dan model syak? Nabi dawuh, ya, Nabi dawuh Allah tulana wasyaku li ghairina. Model yang lahad itu untuk kita kaum muslim, sedangkan model lahad itu apa? Li ghairina, untuk orang bukan kita, selain kita. Nah, terbukti ketika Nabi wafat, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, niku terjadi perdebatan, Pak. Para sahabat niki berdebat tidak hanya tentang siapa menggantikan Kanjeng Nabi dalam pemerintahan Madinah, juga berdebat bagaimana model kubur Kanjeng Nabi. Debat, ya. Ana sing usul model lahad, ana sing usul model syak. Niku berdebat gak karuan. Sebab di Madinah niku wonten tradisi lahad, tradisi syak, nggih. Dua-duanya dilakukan di Madinah. Oh, sampai dalam kitab niku wonten cerita sampai bentak-bentakan dengan suara yang keras. Loh, berarti kan seru ya. Berdebat seru, akhirnya ya wonten kesepakatan wis ngene ae. Gak usah tukaran. Mene sapa sing tiba, sing datang nok kubur Kanjeng Nabi sing disiki, ya iku sing digawe model. Sebab di Madinah itu ada penggali khusus lahad, ono penggali khusus syak, cempuri wonten. Nah, tiba-tiba niki riwayat Ibnu Abbas, ya, dari riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qusn Iran. Niku wonten cerita ngoten. Kemudian datanglah lebih awal penggali kubur model lahad. Tekon disi, Pak. Nggih, disi teko. Lah akhirnya dengan kesepakatan, napa sepakatane? Nah, berarti kubur Kanjeng Nabi niku memakai model lahad. Nggih, pakai model lahad. Ya, bukan model syak niki. Dan juga Kanjeng Nabi pernah dawuh, niki riwayat sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajili radhiyallahu an sing wafat tahun 671 Masehi. Niki hadis saking Ibnu Majah rahimahullah, Imam Abu Dawud rahimahullah, dan Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kanjeng Nabi dawuh, ketika ada jenazah dikubur di Baqi Madinah, Nabi dawuh ten penggali kubur, ilhadu wala tasyukku. Ngoten. Apa artinya? Gawiyen model lahad, ojo digawe model syak. Ngoten. Lah berarti kebanyakan di Baqi Madinah niku liang kuburnya memakai model lahad. Sama dengan kita nggih. Di Indonesia nggih, niku memakai model lahad. Apa nggak boleh pakai model syak, dibolongi tengah mana untuk mendemayit pas jenazah ini ku nggak ditutup ambek papan ngoten? Bukan nggak boleh. Nah, para ulama ini juga ikhtilaf, bukan masalah boleh nggak boleh, tapi ulama sepakat tentang afdol. Nah ini nggih, tentang afdoliyah, keutamaan, nggih. Nah,
para ulama akhirnya menyatakan yo tergantung struktur tanahnya, ngoten nggih. Fa ayyuhuma afdalu, dan di antara keduanya mana yang afdal, ngoten nggih. Imam Nawawi dawuh dalam kitab Rawdatul Thalibin wa Umdatul Muftin nggih, ulama Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriah, beliau mengatakan wa ayyuhuma afdalu, lebih afdal mana mengubur mayat dalam liang kubur model lahat atau model syak nggih. Fa in kanatil ardu sulbatan ya, tergantung struktur buminya, tergantung struktur tanahnya, ngoten. Kalau struktur tanahnya sulbatan keras padat, ngoten ya, falahdu afdal, maka memakai model lahat lebih utama. Nah, temriki keras nggih tanahnya nggih. Keras nggih. Berarti lebih baik pakai model lahat. Beliau mengatakan wa illa, dan jika tidak keras tanahnya gembur normally gampang napa runtuh tanahnya, ngoten nggih. Maka beliau mengatakan fasyaku, maka memilih model syak. Berarti afdolnya pakai model lahat, tetapi melihat struktur tanahnya itu sulbah kuat atau napa keras atau tidak, ngoten nggih. Enggak usah fanatik. Mosok engko digali runtuh lagi, digali runtuh lagi, ngoten nggih. Atau digali akeh banyune, digali akeh banyune. Maka kalau model begitu, itu kata Imam Nawawi boleh fasyak, memakai model liang syak nggih. Jadi niku Pak, bukan boleh nggak boleh, tergantung kepada struktur tanahnya, paham nggih? Dari tanahnya kepen. Nah saat ini proses pemberangkatan, banyak sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kita ketika pemberangkatan jenazah, nggih. Dan itu sudah menjadi tradisi, sehingga bagian sunnah-sunnah kanjeng Nabi niku tidak dipakai, itu tidak apa-apa, karena itu sunnah. Contoh, nggih. Nah, ketika diusung pakai keranda pendoso, nggih, pendoso, ya, pendoso sama apa nggih? Nah, pendoso niku Pak, model pendoso kathah kan. Nah, sampeyan semer mboten sejarah pendoso. Kok model digotong 4 sudut terus pakai penutup. Ayo niku wonten ceritane. Nah, dulu sempat ketika orang-orang di Medina wafat, ya penduduknya, niku mboten dikeranda, Pak. Digotong, dipanggul ambek tangan. Ngoten, kadang dipanggul berempat. Ngoten, digendong atau dipanggul. Niku sempat terjadi seperti itu zaman Kanjeng Nabi tasian. Nah, kemudian ada riwayat nggih, riwayat dari kisah Sayyidah Siti Fatimah Az-Zahra putri Kanjeng Nabi nggih, sing wafat niku kacek pirang wulan dari Kanjeng Nabi nggih. Nah, asal usul model keranda sing sampean tinggal biasa niku, asal usulnya niku mboten saking Arab. Saking pundi? Saking Ethiopia, Habasyah. Ngaten ceritane, Pak. Di dalam kitab nggih, Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, karangannya Imam Abu Nuaim Al-Isfahani Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1038 Masehi di Isfahan, Iran. Beliau juga menceritakan, juga ada dalam kitab Syirah Nabawiyah karangannya Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah, sing wafat tahun 2006 yang lalu di India. Niku sami ceritane, sami. Napa ceritane ngeten? Ketika Sayyidah Fatimah niki kalih jagongan kalih Asma binti Humes nggih radhiyallahu anhuma, niku wonten mayit liwat. Rombongan mayit liwat. Lho kok ketok? Yo iya, wong omahe Kanjeng Nabi cedhak makam bakek, mendina ketok mayit, ngoten. Akhirnya nangis, Pak. Sayyidah Fatimah nangis. Loh, Sayyidah Fatimah, kenapa sampai nangis?
Dane yo aku meneh mati, ngoten nggih. Terus aku dikafani, aku izin lekuk-lekuk tubuh saya itu dilihat oleh banyak orang, nggih. Nah niku kali Asma binti Khumes. Sinten Asma binti Khumes niku termasuk adik-ipene Hamzah bin Abdul Muthalib, juga Asma binti Khumes niki bojone Ja'far bin Abu Thalib, cacae Ali bin Abi Thalib. Kemudian Syahid Ja'far dikawin kali Abu Bakar, duwe anak Muhammad bin Abu Bakar. Wa Bakar sedo dikawin kali Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah meninggal dunia. Muter mawon nggih. Duwe anak kali. Jadi Sayyidah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an niku nikah kali jandanya kakake dhewe, nggih, jandanya Abu Bakar. Dia anak loro, Pak. Sinten? Yahya bin Ali bin Abi Thalib dan napa? Aun bin Ali bin Abi Thalib, nggih. Kemudian Asma binti Khumes niki dawuh, "Hei Fatimah, lek aku biyen tahu nang Habasyah." Ya, nang Habasyah. Wong biyen, Pak, lek tahu di luar Mekah niku berarti wong sugih, sebab padha karo melancong di luar negeri. Saya dulu pernah di Habasyah Ethiopia, itu kalau penduduk sana itu kalau orang meninggal ditandu dengan model seperti ini. Nggih. Akhirnya Fatimah menangisnya berhenti, senyum, Pak. Tersenyum Sayyidah Fatimah, kemudian wasiat, "Wahai Asma binti Khumes, kalau saya mati maka tolong buatkan saya keranda model Habasyah atau Ethiopia agar lekuk-lekuk tubuh yang dililit kain kafan saya tidak dilihat oleh banyak orang." Akhirnya muncul model keranda sakniki, paham nggih? Model-model ini Pak. Nah, model tandu papat jenenge tarbi' sudut 4, nggih, ditandu, ditutup dengan kain. Itu ternyata ya sudah ada di zaman Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan itu inisiatif Sayyidah Fatimah menjadi tradisi kaum muslimin di dunia. Paham nggih? Bukan bid'ah loh nggih. Soalnya sing nglakoni Sayyidah Fatimah loh, anak Kanjeng Nabi, disetujui oleh Asma binti Khumes, disetujui ditiru oleh sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ketika wafat dikubur di Baqi' Madinah. Ini sudah ijma ulama diterima sebagai tradisi pemakaman umat Islam. Boleh bid'ah. Lek gak di keranda, yo balik zaman pertama Nabi digotong sampai tangan. Ayo sing gelem saiki. Ono mayit digotong wong papat nggih, nang kuburan digotong bareng-bareng atau dipanggul wong papat niki mayite. Ayo lek wani saniki. Niku nate. Mangkane Pak, nyun sewu, beragama ojo kenceng, garai gampang pedot. Lang lek pedot nyalakno wong liya. Ini hati-hati nggih. Beragama kok kenceng ya. Salah, bid'ah, wis. Karuan kurang kental kitabe ngoten. Maradi rahimakumullah. Sunnah ketika kita mengangkat keranda, okay, adalah membaca bismillah terlebih dahulu. Jarang kita tinggali ketika orang ngangkat keranda itu maca bismillah, kebanyakan Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi. Padahal sunnahnya bismillahirrahmanirrahim, bareng-bareng diangkat berbarengan, dan harus laki-laki bukan perempuan, harus laki-laki. Siapapun boleh mengangkat Pak, boleh siapapun mengangkat, nggih. Sebab Nabi dawuh napa, sing ngangkat mayit mamin muslimin yamutu, ya, maka diangkat bareng-bareng, boleh diangkat boleh tidak, fa insya'a, terserah, kata Kanjeng Nabi. Pun nah niki tradisi, tolong jangan lek teng kuburan nggih,
niki mayit niki sampean saksikan tiyang sae napa sae ngoten nggih. Saya jawab sae bid'ah tak jelasno nggih. Bolak-balik bid'ah mawon Pak. Ten NU niku tradisi dilakukan pasti ana dalile jok kuwatir niku nggih. Sebab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah ribuan tahun kita lakukan ya. Nih. Nah, ada bisa dilakukan dalam waktu ketika keranda diangkat nggih. Ya. Kemudian namanya tradisi isyhad. Isyhad menyaksikan kebaikan mayit. Ya, namanya tradisi isyhad, pensaksian terhadap mayit. Ya. Ini terjadi tradisi di Indonesia. Apakah boleh? Boleh. Boleh, Pak. Bisa dilakukan sebelum pemberangkatan mayit, ya. Boleh dilakukan ketika setelah pemakaman mayit. Boleh. Boleh. Ya. Ini namanya isyhad. Dan kalau disaksikan oleh orang itu minimal 3 sampai 4 orang. Contoh, Nabi dawuh, nggih. Nabi dawuh ngeten, nggih. Apa ana dalile tradisi isyhad? Mayit niki, Pak niki almarhum, almarhumah, saya apa saya? Ya. Saya ngono pilihane kan. Saya apa? Saya ya saya. Wong pilihane loro. Saya napa? Saya ya saya. Ya. Nah, niki Kanjeng Nabi dawuh, Pak. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi dipakai Madinah. Niki riwayat Imam Hambali, Imam Ahmad rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad. Napa hadis Kanjeng Nabi? Ma min muslimin, ya, jika ada dari orang muslim yang mutu meninggal, fayashhadu lahu, maka saksikanlah mayit itu apa? Salasa ahli abayatin min jiranihi, oleh minimal 3 keluarga atau tetangganya, al adnaini bi khairin, dengan apa? Mensaksikan kebaikan dari jenazah. Jadi cukup napa? 3 orang, 4 orang, 5 orang, niku cukup ya. Dengan bahasa Jawa mawon. Para hadirin hadirat, mayit niki jenazah almarhum si A si B niki termasuk ketika hidup di dunia termasuk orang soleh, masuk orang sae napa mboten? Mboten. Ya, tapi pilihane sae napa sae? Ya sae, Pak. Wong pilihane mek loro. Harusnya kan niki mayit niki waktu hidupnya apakah orang baik atau tidak? Maka jawabannya baik, minal muhsinin, bagian dari orang yang baik. Niku tradisi sunnah ya dari para ulama. Jadi fayashhadu lahu, Nabi mengatakan fayashhadu lahu, saksikan mayit itu ya. Disaksikan oleh siapa? Salasah, 3 orang, min abayatin min jiranihi, dari keluarganya atau tetangganya. Cukup 3 orang menyaksikan apa? Adnaini bi khairin, kebaikan mayit. Boleh dilakukan ketika mau berangkat keranda atau setelah pemakaman. Boleh. Niku tradisi isyhad, implementasi dari dalil Kanjeng Nabi. Ono dalile. Paham nggih, Pak? Kadang-kadang kula niku gregeten titik bid'ah, titik bid'ah, sumpek niku lho. Kok koyoke nyun sewu, Pak. Tradisi atau iki salah kabeh kok koyoke niku nggih. Koyoke salah kabeh. Padahal niku ana dasare kabeh niki. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi mengapa isyhad? Terus guru kula ngeten waktu ngaji kitab Ihya Ulumuddin tentu ireng, salah satu hikmahnya mengapa ada isyhad, penyaksian api mayit niki saya itu bagian dari husnudzon kita terhadap jenazah. Husnudzon, prasangka baik kepada jenazah, Pak. Husnudzon itu minimal 3 orang cukup menyaksikan
nggih. Mboten napa-napa. Ndak usah banyak orang ngumpul, ndak usah. Tapi kalau dilakukan ketika mau berangkat atau dilakukan ketika setelah pemakaman boleh. Ya, boleh. Pokok sadurunge ninggalno pemakaman kabeh, ngoten nggih. Nah niku Pak, niku tradisi para ulama dulu, nggih. Bahkan yang sewu Imam Suyuti termasuk ulama Syafi'i besar, diakui keilmuannya oleh ulama-ulama di dunia waktu itu, juga sebagai Syekhul Islam, Al-Imam, Al-Qadhi, Al-Mufassir, Al-Muhaddis, ngoten nggih. Niku dawuh dalam kitab Lubabul Hadis, beliau mengatakan boleh ketika mayit diletakkan, ya, diletakkan atau diangkat, itu boleh membicarakan kebaikan-kebaikan mayit. Jadi jangan sampai ketika kita takziah Pak membahas kejelekan mayit, jangan. Sebab di sekitar ketika pemakaman niku tidak manusia saja yang hadir, juga berbagai malaikat juga hadir. Lah sampai ngomong elek-elek nang mayit, nah kuatir diamini malah malaikat sing apik-apik mawon nggih. Makane keluargane, kerabate, orang yang dicintai oleh mayit, tetangganya niku menyaksikan bahwa jenazah niki adalah orang yang baik. Dan niki pernah ditanyakan Imam Ad-Du'ali Pak, Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah sing wafat tahun 689 Masehi, niku takon ten Umar bin Khattab langsung. Hei Umar bin Khattab, iki orang-orang berishad menyaksikan apakah mayit baik atau tidak. Apa jawab Umar bin Khattab? Enggak apa-apa, sebab itu termasuk membicarakan kebaikan mayit, dan itu bisa saksi kepada Allah bahwa Allah punya saksi orang ini orang baik. Nggih. Saksi Pak penting niku. Contoh ngeten nggih. Sinten mawon sing menyaksikan jenazah kata Kanjeng Nabi, fa asnau 'alaiha khairan. Fa asnau 'alaiha khairan. Maka bicarakan ya tentang kebaikan-kebaikan mayit. Contoh, jenazah niki para hadirin adalah imam mushola, adalah guru ngaji, adalah orang yang loman, contoh nggih, adalah orang yang sering bantu tetangganya, orang yang sangat macam, sebut semua kebaikannya. Nggih. Ditambah ngoten Pak, aja kemudian hadirin niki saya napa sae. Lah sing teko bingung, yo lek kenal gak kenal. Disebutkan niki si A, imam mushola, ahli majelis, ahli golek ilmu, macam-macam disebutkan semua. Mugi-mugi saya napa sae. Mugi-mugi amal-amal beliau diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi menjadi amal soleh dari jenazah disebutkan, karena Nabi mengatakan fa'asnau 'alaiha khairan. Apakah kita boleh menyaksikan kebaikan mayit ya Rasulullah? Nabi dawuh wajibat, wajib. Ya Rasulullah, apakah kita perlu untuk mengungkap kebaikan-kebaikan jenazah? Wajibat. Baik ya. Ya Rasulullah, apakah boleh kita membuka aib jenazah? Wajibat. Loh, wajibat karo. Ngeten Pak. Wajibat itu nur ulama, nggih. Ini semua itu seserah kehendak Allah, diberi kenyataan saksi dari orang-orang masih hidup, ya. Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beroleh surga nantinya. Nah, kalau kita mengurai keaiban jenazah, Nabi mengatakan wajibat, wajib, terserah Allah, tapi dia akan terkena kenyataan dari saksi bahwa dia nanti dapat neraka. Niku Pak maknai wajibat dalam hadis Kanjeng Nabi. Lah bolehkah kita bersaksi atas mayit? Nabi mengatakan antum, ya, kamu syuhadaullahi fil ardi, kamu yang masih hidup adalah menjadi saksi di bumi, ya. Paham enggak? Jadi jadi saksi, kita boleh jadi saksi kebaikan orang-orang yang sudah meninggal, boleh. Contoh mati ini wis suwe pirang tahun,
dibahas malah kebaikannya, boleh. Fa'athnau 'alaiha khairan, maka ungkapkan kebaikan-kebaikan dari mayit, ya, itu sunnah kanjeng Nabi, boleh, Pak. Nggih, pun. Murhadir rahimakumullah, maka kesimpulannya bagaimana hukum isyhad? Nanti ya isyhad ya, menyaksikan kebaikan. Nah, para ulama dawuh sebab banyak keutamaan dan sebagainya. Salah satunya disebut oleh Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1520 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Fathul Wahhab bi syarhi Manhajut Thulab, beliau dawuh tradisi isyhad terhadap mayit dengan berbagai riwayat, dengan juga pendapat ulama Syafi'i sebelumnya, maka beliau mengatakan hukumnya sunnah, dianjurkan, nggih. Niku dianjurkan. Dengan tujuan apa? Agar kita bersaksi tentang kebaikan-kebaikan jenazah, dan mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu dicatat oleh malaikat, Pak. Oh, Pak Darman nyasekno mayit niku sae, Pak Sidik nyasekno niku sae, Pak Jaripin niku sae, catat oleh malaikat sebagai asyhad napa syuhada Allah fil ard, saksi di bumi atas jenazah tersebut, Pak. Paham nggih? Jadi ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Loh, wonten juga riwayat yang lain, Pak, dari Imam Ibnu Hibban rahimahullah, sing wafat tahun 965 Masehi di Afghanistan. Imam Ibnu Hibban ini punya kitab sahih, Pak. Kitab sahih Ibnu Hibban. Imam Al-Hakim, Imam Abu Dawud dan sebagainya. Nabi dawuh, "Uzkuru ya mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan mayit kamu sekalian. Paham ya? Niki hadis sahih Ibnu Hibban, hadis sahih Imam Al-Hakim, nggih. Uzkuru mahasina mautakum. Sebutkan mahasin, kebaikan-kebaikan mautakum, orang mati di antara kamu, sebutkan, enggak apa-apa, ya. Kenapa? Waqufu an masawihim, tapi cegahlah, hindari untuk membuka aib atau keburukan jenazah. Sampai kapan? Ya bukan hanya ketika mengubur, sampai kapanpun kita disunahkan untuk uzkuru mahasin, menyebut kebaikan-kebaikan ahli kubur. Contoh, biyen ana tokoh masyarakat si A niku biyen ngene ben musala ben melok ngedekno misale nggih, menyebut kebaikan-kebaikan mayit diperbolehkan, dan itu perintah Kanjeng Nabi. Uzkuru niku fi'il amar, perintah, sebutkan, enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Oh, pemane nyebut kebaikan-kebaikan ulama dan orang-orang soleh, tambah jos rahmati Allah mudun. Paham nggih? Niki. Nah, para hadirin rahimakumullah, Imam Bukhari niku nggih dawuh, Pak, ya, dalam kitab sahih beliau, ya, dan juga oleh kitab yang lain syarah sahih Bukhari niku mengatakan, setiap muslim yang disaksikan sebagai orang baik minimal 3 orang, ya, minimal 3 orang, ya, maka akan mendapat 20 kebaikan. Lu si oleh kebaikan, ya. Nah itu ditransfer pahalanya kepada mayit. Lu awak dhewe si oleh ndongakno mayit, Pak. Niki sing ngomong Imam Bukhari lho. Sing jarene wong-wong Imam hadis sahih. beliau Imam Bukhari itu menegaskan isyhad itu boleh dilakukan 2 atau 3 orang, boleh. Imam Bukhari mangkane lek ngaji hadis aja hadis tok, kudu sarah-sarah hadis sing dadi sanad keilmuan penjelasan Bukhari Muslim. Ngono, Pak.
Ini Pak, ini penting supaya kita faham maksud dalil hadis Sahih Imam Bukhari. Kebalikannya ngeten. Terus pundi lek isyhad ini orang sing maksiat, tukang ngombe, koruptor, ngamale, tukang wedok, wis pokoke welek, nggih, welek. Tetap sunnah menyampaikan isyhad. Isyhad itu Pak. Contoh niku wong omen-omen, pokoke welek Pak. Nah, wong ngomong, para hadirin sekalian, apakah mayit ini sae napa sae? Terus pun dijawab sampean, ayo, lek sae juga gak cocok. Lek gak sae bener, tapi dia mau gak sae ya gak pantes. Nah, diberi alasan oleh Imam Asy-Syibramalisi. Wonten ulama Syafi'i, nggih, Imam Ali Asy-Syibramalisi rahimahullah, sing wafat tahun 1676 Masehi di Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Syarah Syibramalisi, Pak, niku wonten juga dan kitab Fathul Alam Sayyid Abdullah Ad-Jurdani, nggih wonten niku wafat tahun 1900 Masih di Jordan, Irak. Niku dawuh ngeten nggih, lek ana isyhad wong iku matine ngombe ahli maksiat pokoke welek ya, menyatakan para hadirin ini mayitnya saya apa saya nggih, apa jawabannya? Kif, diamlah, gak usah menjawab nggih. Lek lho Pak, lek temen lho Pak, diam nggih, tak usah menjawab. Sama jawab yo gak sesuai kenyataan, sama saksi palsu. Saksi palsu, diam, okay. Diam, ya, angsit, diam, tidak bersuara, ya. Tetapi sunnahnya kata beliau tetap dalam hati kita menyatakan doa, mudah-mudahan mayit ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kedua, tradisi ngeten, para hadirin takziah sekalian, niki mayit niki lek gadah sangkutan nggih, utang piutang, sangkutan hak adami, monggo diikhlaskan atau menghubungi ahli waris. Niku tradisi sae. Boleh dilakukan sebelum pemberangkatan napa? Keranda atau setelah pemakaman boleh. Cuma tradisi di sini Pak ya, itu dilakukan setelah pemakaman, setelah talqin nggih. Menapa-napa? Cuma tradisi yang dulu para ulama dulu niku diletakkan sebelum mayit digotong dari rumahnya, ada isyhad, ada sambutan tentang sangkutan hak adami sebelum berangkat. Niku para ulama dulu. Cuma kalau dilakukan setelah pemakaman boleh. Yang penting sebelum orang semua itu keluar selesai dari pemakaman. Paham nggih? Berarti tradisi itu sudah ada zaman ulama salaf pun wonten. Loh, adzan walane. Kalau baca cerita ngadepi kubur sebagainya itu ya kita lanjut pada selasa yang akan datang. Mungkin manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad